Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Jadi di video kali ini, Mimin akan memberikan spoiler lengkap dari manga One Piece chapter 1034 yang keluar beberapa jam sebelum video ini Mimin update. Untuk judulnya sendiri masih sama, yaitu diperkirakan akan berjudul Sanji vs Queen, sementara di covernya akan ada sosok Usopp yang tengah bermain tembak-tembakan di festival suku Ming. Nah, Usopp diceritakan berhasil memenangkan hadiahnya, yaitu sebuah kupon gratis minum jus selama 1 tahun. Tapi Usopp terlihat memberikan kupon tersebut kepada beberapa anak kecil. Nah, masuk ke panel pembuka di manga One Piece chapter 1034 kali ini, adegan akan dimulai dari sebuah tempat bernama Pleasure Hall di Kastil Onigashima. Di tempat itu terjadi ledakan yang sudah entah dari mana asal sumbernya. Di situ juga terlihat para geisha yang ada di sana buru-buru untuk melarikan diri, kecuali geisha bernama Osome, geisha yang diserang Sanji dalam keadaan tidak sadar di beberapa chapter yang lalu. Ternyata, Osome tidak ingin meninggalkan Pleasure Hall tanpa hewan peliharaannya, yakni seekor tikus bernama Chuji. Geisha lain mencoba membujuk Osome untuk melarikan diri bersama mereka, tapi Osome kekeh ingin mencari Chuji sebelum kabur dari sana. Adegan pun lalu berpindah pada Momonosuke yang kini diperlihatkan sedang mencengkram flame clouds, yakni awan yang terbuat dari api dan bisa dijadikan sebuah pijakan. Momo berkata kepada dirinya sendiri bahwa ia memikirkan ide yang cemerlang. Karena Momo menyadari dirinya yang juga adalah seekor naga, maka ia harusnya juga bisa mengendalikan flame clouds tersebut. Nah, flame clouds yang dimaksud oleh Momonosuke ialah flame clouds milik Kaido yang sebelumnya digunakan untuk menopang Onigashima. Momonosuke pun bergegas menarik flame clouds tersebut ke tempat Onigashima yang sekarang, di mana Onigashima sendiri sudah hampir jatuh menimpa ibu kota bunga. Sementara itu berpindah ke panggung utama di kastil Onigashima, terlihat banyak kroco-kroco Beast Pirates yang mencoba kabur dari kastil tersebut. Namun, para samurai yang ada di sana sudah berpencar menjaga setiap sudut kastil agar tidak ada dari mereka yang bisa kabur. Kembali ke Pleasure Hall, kali ini kita akan masuk ke pokok dari manga One Piece chapter 1034, yaitu pertarungan antara Queen melawan Sanji. Queen diceritakan lebih dulu menyerang Sanji dengan teknik Sparkling Queen. Nah, dengan serangan itu Queen berhasil menembakkan laser dari matanya, dan seketika itu juga Sanji mengingat serangan dari Ichiji, yaitu Sparkling Valkyrie. Nah, untungnya Sanji dapat menghindarinya. Tapi tentu Queen tidak berhenti sampai di situ. Queen lalu menggunakan teknik Henry Queen. Dengan serangan ini, Queen mengelilingi tubuhnya dengan listrik lalu memanjangkan lehernya ke arah Sanji. Sanji yang menerima serangan tersebut hanya bisa berteriak "wah" dan jatuh ke tanah sembari mengingat salah satu serangan dari Niji, yaitu Henry Blazer. Melihat Sanji terbaring di tanah, Queen pun tertawa dan bertanya apakah Sanji sudah mengerti sekarang kalau semua teknik yang digunakan Queen barusan adalah teknik dari Germa Double Six, dan ia awalnya ingin menunjukkan teknik tersebut setelah Sanji menggunakan Red Suit miliknya. Kemudian Queen pun langsung menembakkan lagi laser beam dari matanya yang kali ini dapat dihindari lagi dengan baik oleh Sanji. Lalu, terungkap juga alasan mengapa Queen begitu ingin Sanji memakai Red Suit miliknya, yaitu apabila Queen berhasil mengalahkan Sanji dengan menggunakan Red Suit miliknya, maka Queen bisa membuktikan kepada Judge bahwa dirinya adalah ilmuwan yang lebih superior ketimbang Judge. Queen lalu lanjut menyerang Sanji dengan memanjangkan tangan kirinya, persis seperti apa yang dilakukan oleh Yonji, dan berhasil menangkap Sanji. Setelah tertangkap, Queen pun berkata kepada Sanji bahwa ia tahu segalanya tentang teknologi Germa Double Six dan sebelumnya ia hanya berpura-pura bodoh. Sementara itu, Sanji berteriak kepada Queen untuk menurunkannya, namun Queen malah terus mengomel dengan berkata bahwa semua kemampuan saudara Sanji itu bisa direplikasi. Tapi lagi-lagi, Sanji tidak menghiraukan perkataan Queen dan malah menjawab untuk tidak menganggap dirinya sama dengan keluarga dari Germa. Selagi tertangkap oleh Queen, Sanji pun mengingat teknik Queen's Danton milik Yonji. Dan benar saja, Queen pun langsung melakukan teknik yang sama persis seperti apa yang dilakukan oleh Yonji, tapi dengan nama Queen's Queen. Dengan serangan ini, Queen berputar bersama Sanji dan membuat Sanji menghantam dinding dan pintu dengan kecepatan yang tinggi. Serangan itu terlihat berhasil membuat Sanji berdarah. Untungnya, Sanji berhasil menggunakan teknik tendangan api miliknya dan menghancurkan tangan kiri milik Queen yang menangkapnya tadi. Queen sontak langsung kesakitan, sementara Sanji kini mulai mengamuk dan berkata kepada Queen untuk tidak menyebutkan lagi nama Germa dan keluarganya di depan mukanya.
Setelah itu, Sanji menggunakan teknik Flancet Strike. Sanji berhasil menyerang Queen dengan menendang perutnya yang membuat Queen memuntahkan darah dari mulutnya. Sanji kini mulai percaya diri karena melihat Queen yang terluka dan berkata bahwa tendangannya kini mulai berdampak kepada Queen karena Queen yang juga sudah melemah akibat diserang berkali-kali. Namun Queen hanya tertawa dan langsung menggunakan kemampuan Steel Blade milik Sanji, yaitu Invisibility alias menghilang. Tapi Sanji pun ternyata dapat menghilang juga, meski tanpa Red Switch-nya. Queen pun menyadari bahwa Sanji tidak benar-benar menghilang, namun hanya bergerak dalam kecepatan yang super tinggi. Queen pun berpikir Sanji ini bodoh, sebab gerakan seperti itu jelas akan membuat Sanji kehilangan banyak energi. Di tengah pertarungan Sanji dan Queen yang tengah memasuki tahap akhir tersebut, geisha bernama Osome tadi masuk ke arena pertempuran Queen dan Sanji karena mengira tidak ada siapa-siapa di ruangan tersebut. Sebab baik Queen dan Sanji sama-sama sedang dalam mode invisibility-nya. Osome pun segera mengambil hewan peliharaannya yang bernama Chuji tadi dan ingin segera kabur. Tapi Queen ternyata menyadari keberadaan Osome tersebut. Queen yang masih dalam mode invisibility-nya berjalan perlahan menghampiri Osome sembari berkata bahwa Osome menolak tawaran Queen berkali-kali. Padahal nih, setelah kematian Komurasaki, Osome adalah yang nomor satu untuk Queen. Namun Osome selalu berkata bahwa ia sedang sakit. Tapi kali ini, ketika Queen melihat Osome sedang sehat walafiat, Queen pun tanpa pikir panjang langsung berniat menyerang Osome karena merasa telah dibodohi. Tapi Sanji pun melihat hal itu dan mempersiapkan serangan finalnya. Sanji ternyata berniat menggabungkan kekuatan exoskeleton, kekuatan, kecepatan, dan juga Bushu Shoko Haki. Menurutnya, kakinya saat ini sudah jauh lebih kuat dan dapat menahan panas yang lebih besar dari yang pernah ia gunakan sebelumnya. Kaki Sanji pun kini terlihat lebih terang dari sebelumnya dan apinya terlihat jauh lebih kuat. Serangan Sanji itu dinamakan Ifrit Jambe. Sembari menuju ke arah Queen untuk menyerangnya, Sanji pun berkata bahwa kini ia sudah menyelesaikan misteri dalam pikirannya. Misteri itu tidak lain adalah orang yang menyerang Osome ternyata bukanlah Sanji, melainkan Queen yang melakukannya dalam mode invisible-nya. Sanji pun berteriak Collier dan berhasil menerjang Queen di lehernya yang membuat Queen menjadi terlihat lagi. Osome pun kaget melihat Queen yang ternyata selama ini ada di dekatnya. Tapi Sanji tidak berhenti menyerang. Sanji lalu menyerang seluruh bagian tubuh Queen mulai dari bahu, ekor, paha, perut, dan lain-lain. Sanji lalu menutup serangannya dengan teknik Beef Burst, di mana kaki Sanji kini terlihat memiliki sebuah kilatan putih dan Queen pun terbang melayang setelah dihajar oleh Sanji. Dan begitulah manga One Piece chapter 1034 kali ini berakhir, dan sungguh ending yang menyenangkan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan jangan lupa subscribe channel FK Anime agar tidak ketinggalan konten menariknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.